Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SMP 1 Tanah Demboe. Nama saya Ibu Adistri Malawati. Yang ingin saya tanya Pak, dalam suatu manajemen perpustakaan itu biasanya kan ada peraturan perpustakaan. Nah, kadang-kadang kita dalam menerapkan peraturan pustaka itu kadang-kadang kan dalam sekolah itu kan harus ada tri pendidikan, yaitu dalam masyarakat, sekolah, dan orang tua, gitu. Termasuk juga siswa. Kadang-kadang dalam kita menerapkan manajemen perpustakaan itu, maksudnya peraturan pustaka itu kadang-kadang tidak didukung oleh yang kita sebutkan tadi itu, Pak. Sehingga kan kita buat peraturan, misalnya ada buku yang hilang, dia harus menggantikan kepada buku yang bersangkutan, atau terlambat mengembalikan juga harus kita buat sanksi. Begitu kan peraturan pustaka yang sebenarnya. Tetapi kadang-kadang bagaimana caranya kita mengaplikasikan atau kita menginformasikan kepada lingkungan tersebut bahwa manajemen pustaka itu harus ada tata tertibnya yang menyangkut tentang kehidupan pustaka. Demikian Pak. Terima kasih Bu. Ini juga kembali ke pengalaman kami ya. Denda cukup banyak di pustaka daerah yang terlambat dan kembaliin. Dan juga ada yang bertahun-tahun belum kembaliin buku, kita hubungi teleponnya nggak aktif macam gitu kan. Nah, bagi yang denda memang tetap mendenda itu. Karena kita kan juga sebagai punishment juga buat mereka kan agar ya disiplin terhadap pengembalian bahan pustakanya. Cuman kalau untuk SD mungkin agak lebih dikecilkan dendanya. SMP juga sama, SMP juga sama. Ada juga Bu di kita sudah sampai 1 juta. Ada ya mereka sanggup bayar berapa? Atau kalau sudah berkali-kali ya kita juga mesti legowo kan, kita putihkan gitu ya. Yang lelah memang Bu Sri, saya bilang ke Bu Sri udah kalau kira-kira jangan lagi semua bayar kita bisa. Untuk menyampaikan itu juga butuh waktu lagi menelpon. Tidak mudah kita melakukan pengelolaan perpustakaan sekolah ini, tidak mudah sama sekali. Orang menipelkan itu kan, tapi yang di lapangan capek sebenarnya. Kita butuh ekstra kesabaran memahami berbagai macam karakter siswa, guru-guru lain, dan anggota-anggota komite lainnya. Tidak mudah untuk membuka mindset mereka bahwa kita kerja seperti itu kondisi realnya. 4 tahun Bu, saya di pustaka juga belum bisa meretaskan itu semua, belum bisa. Soal denda masih juga berulang-ulang, ini gitu dia. Soal lisan juga sama seperti itu. Soal buku hilang juga sama. Jadi terus berkelanjutan kita mesti melakukan itu. Solusi untuk selesaikan semua Bu tidak akan pernah ada. Hanya bisa sedikit kita bisa selesaikan. Apalagi bicara soal yang Bapak tadi, saya sangat sepakat memang bagaimanakah ada konsep ideal tentang desain perpustakaan yang bagus. Kan begitu. Bagaimanakah kita bisa membuat pustaka ini orang suka masuk, juga butuh konsep bagus. Kita bicara soal tapi lah minat baca, buku Hanaibi. Kan gitu Pak ya. Kita terus bersuara kan, minat baca tapi siapa saja dilengkapi. Tapi buat kami orang dinas besar, itulah tantangan kami. Kami coba mensiasatinya lagi dengan berbagai macam cara. Saya pikir untuk materi manajemen pustaka sekolah cukup sekian dan harus jangan lagi nanti dikirim ke saya. Saya nanya jumlah koleksi yang dikirim matematika 10, ekonomi 20. Jadi saya perlu jumlahnya. Bedakan judul dengan eksemplar. Itu ya Bu ya. Salah nggak Bu? Nah, ini jenis-jenis perpustakaan saya rasa hanya dibaca saja. Saya langsung ke intinya nanti. Nah, ini struktur. Jadi di perpustakaan sekolah nanti ada
kalau memang ada pejabat fungsionalnya, pustakawan di bagian fungsional pustakawan. Kemudian layanannya ada dua, layanan teknis dan layanan pemakai. Layanan teknis itu tadilah gimana kita ngolah buku dari datang buku sampai kita layankan ke perpustakaan sama pengguna. Tahu kalau di sekolah ke siswa. Layanan pemakai itu ada pengadaan, pengolahan, dan pemeliharaan. Pengadaan nanti kita prosesnya adalah ada pembelian, ada tukar menukar, ada hadiah, ada meminjam. Contoh meminjam adalah kalau di sekolah ada beberapa sekolah mungkin yang sudah di sini meminjam ke dinas perpustakaan. Ada Bu ya? Yang kedua, proses pengadaan itu adalah menghimpun alat seleksi. Dari mana Ibu tahu judul-judul buku itu, berapa harganya? Kalau sana sekarang udah gampang Bu, ada internet, tinggal kita buka aja katalog online-nya. Di situ ada harganya, atau kadang kita ke toko buku minta katalog penerbit. Dari brosur-brosur yang dikirim biasanya kalau Ibu guru selalu ada kan buku. Nah ini tadi yang saya bilang survei minat pemakai tadi, membuat formulir untuk pengunjung perpustakaan atau langsung serahkan ke masing-masing guru atau siswa yang datang. Nak tolong isi apa yang kamu butuhkan gitu atau apa. Mungkin kalau yang kelas 6 udah tahu lah ya apa yang dia kepingin baca. Atau yang SMP SMA saya rasa nggak masalah kan. Yang keempat, menyusun desiderata. Ini tadi formulir tadi kita seleksi. Mana yang lebih penting kita beli? Kan berhubung dana kita terbatas, kita utamakan mana yang mendesak. Misalnya butuh kali kamus bahasa Inggris atau butuh kali kamus bahasa Arab, berarti itu dulu yang kita adakan. Seperti itu. Yang terakhir, menyeleksi bahan pustaka. Nah, ini kegiatan selanjutnya. Sampai sini ada yang mau tanya, Bu? Kalau kecepatan bilang ya. Cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya. Mungkin ini kesempatan yang kedua. Saya melihat suasananya sepi, jadi saya memanfaatkan saya kesempatan ini. Ibu pemateri yang terhormat, saya tidak tahu apa pertanyaan saya ini terlampau jauh atau memang nanti akan ada penjelasan ke depan. Tapi untuk menjawab penasaran kami di belakang saja. Seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ada beberapa sekolah yang sempat bukan kami kunjung, mungkin kami singgah di beberapa pustaka. Ada petugas pustaka yang sulit dan kelabakan untuk menentukan berapa jumlah bukunya. Kalau ada bukunya 10, masih tersisa berapa selain atau buku-buku yang sudah keluar dipinjam sama siswa dan sebagainya. Namun kadang kalau kita coba pergi ke sebuah toko buku, kan jumlahnya mungkin ribuan bukunya Bu, sehingga kalau memang dia mencari secara manual, ini kan butuh waktu yang cukup lama mendesak atau mencari buku-bukunya itu dengan rak yang begitu tinggi dan jumlah buku yang cukup banyak. Apa mungkin kita punya satu alternatif, katakanlah umpamanya bukunya ada 10 nih Bu, kita cukup mencari lewat aplikasi saja berapa sisa buku yang masih tersisa selain bukunya yang sudah dipinjam oleh siswa. Misalkan semuanya ada 30 buku loh Bu. Siswa sudah meminjamnya berapa dan sisanya berapa. Kita mau tahu itu Bu. Mungkin ada nggak semacam aplikasi yang memudahkan Saya itu, jawab Bu? terus boleh Pak, jadi saya lupa. Kalau aplikasi di perpustakaan ada namanya sekarang lagi digalakkan oleh Perpustakaan Nasional INDIS. Nah sebenarnya kalau mencukupkan waktu kita bisa praktekkan di sini. Tapi kan karena ini 1 hari, guru-guru ini juga belum tahu dasar cara buat katalog, menginventarisasi. Nah, ini juga di ruangan ini nggak ada mejanya Pak. Jadi makanya kami putuskan nanti ke depan. Memang sebenarnya untuk aplikasi Slim sudah sering kami lakukan bimbingan teknik dia di perpustakaan. Atau kalau ibu-ibu berminat, saya bisa kasih rekom orang yang bisa install
program itu di perpustakaan Ibu. Jadi kalau di perpustakaan ada namanya programnya SLIM. Di SD 6 Sawang sudah pakai. Kami yang ke sana Pak memang instalkan. Bukan saya, ada tenaga IT-nya. Saya cuma bisa pakai SLIM itu, nggak bisa install. Kalau SLIM itu sebenarnya bisa dipelajarin. Karena dia open source. Sama dengan SMA 1 Kiri ya. Nah, yang kami ajarkan SLIM Meranti 5. Tapi Bapak tuh pakai SLIM Cendana 8. Jadi udah lebih canggih. Kalau kita datang yang jawab pengunjungnya kan kita biasanya entry pengunjung. Tapi dia jawab situ udah terima kasih, assalamualaikum, udah keluar suaranya. Di SLIM itu lengkap Pak, ada menu pengadaannya, pelayanannya, sampai nanti laporannya. Jadi statistiknya tuh udah ada di menu laporan. Jadi ada berapa. Nanti kalau Bapak mau pengalaman bisa ke dinas pelajarinya Pak ya. Terima kasih Bu. Jadi kita lanjut ke proses pengadaan Bu. Nah ini dia prosesnya, bisa tadi pembelian, tukar menukar, bantuan atau sumbangan, mengadakan fotokopi, membuat CD. Misalnya CD perpisahan di sekolah Bapak dan Ibu boleh dijadikan koleksi Bu. Saya sudah sering mengatakan ini. Jadi jangan terbentur ke buku saja. Misalnya tiap tahun kan ada buat perpisahan, ada buat video. Nah dalam filenya itu juga bisa disimpan dalam bentuk flash atau kayak mana, jadi koleksi. Kalau menerbitkan clipping saya rasa sudah biasa ini, koran atau majalah. Nah ini dia, kalau buku sudah ada akan dilakukan apa? Buku datang nih, biasanya dari dinas atau yang dibeli sendiri. Pertama kita periksa dulu daftar pembelian, hadiah atau sumbangan. Yang kedua, periksa kondisi buku, sesuai nggak? Kalau kita beli sesuai nggak dengan pesanan kita? Atau kan ada BAP, jumlahnya berapa itu? Udah biasa Bu ya, saya rasa. Nah, yang ketiga ini yang sering jadi permasalahan adalah stempel inventaris yang di depan buku. Nah, setiap buku harus memiliki identitas, sama juga dengan murid dan siswa, ada nomor induk mahasiswanya. Jadi setiap buku ini ada nomor bukunya. Itulah yang nanti direkap untuk jumlah koleksi. Bisa kita buat per tahun atau berkelanjutan. Tapi bagusnya per tahun Bu. Kalau bukunya memang 1 tahun nambahnya 10.000, 20.000 misalnya. Tapi kalau nambahnya setahun cuma 10 biji, 20 biji ya lanjutin aja. Jadi saya tunjukkan contoh stempel inventarisnya. Bagi yang sudah pernah ikut pelatihan, saya rasa sudah pernah lihat Ibu ya. Ini dia. Nah, ada nama perpustakaan sekolahnya. Misalnya Ibu apa? Ibu Ros SD 2 Gerudung Pasir. Nama sekolahnya Perpustakaan SD 2 Gerudung Pasir. Nah, nomor inventarisnya dari mulai berapa? Mau pakai digit terserah, mau langsung 1. Nanti ada statusnya di sini. Apakah pembelian, ini PB, pembelian, apakah hadiah, apakah sumbangan. Kalau tukar menukar, kalau pinjaman kan nggak perlu kita inventaris, jadi statusnya pinjaman. Nah, tahunnya, tahun berapa dia di daftar di sini? Tahun berapa pengadaannya? Kan misalnya kita beli 2013, kita olah di 2014, tanggal didaftarkannya. Nah, yang ketiga ini nomor klasifikasi. Ini nanti materinya setelah ini baru kita ini kebahas lagi. Ini nanti bisa di soft copy-nya aja Bu. Tapi kemarin Bang ada saya suruh bawa buku, maksudnya biar nanti kita praktekkan gitu. Ada yang bawa? Jadi nanti pakai pensil aja atau kayak mana di dalam halaman pertama buku. Biasanya kan stempel inventaris itu di halaman
pertama buku. Kalau stempel bulatnya itu di halaman per bab, halaman rahasia bisa juga. Mau halaman berapa halaman rahasia Ibu? Kalau di kami nggak ada rahasia lagi, kok saya kasih tahu ya. Nah ini dia contoh buku induknya Bu. Ini bisa dibuat di Excel. Kalau Ibu buat di buku besar juga bisa, cuma nanti merekapnya capek deh. Jadi nggak bisa langsung direkap ini kan. Nampak nggak Bu? Duduk ke depan aja Bu, masih kosong. Jadi isi buku induk ini adalah pertama kita isi nomor judulnya, nomor judul, lalu tanggal kita daftar, yang ketiga nomor inventarisnya. Nah nomornya dari nomor berapa? 1 pasti kan? Ini cuma 001 ini biar nomornya cantik saja Bu, terserah di sekolah mau nerapkannya nomor berapa. Kemudian ada isi kolom judul. Lalu penerbit. Kemudian tahun terbit. Oh salah saya, pertama pengarang dulu. Pengarang, penerbit, tahun terbit. Kemudian macamnya, koleksinya. Kalau koleksi di sekolah Ibu ada berapa macam? Silakan saja. Kalau kami ada 4. Sirkulasi, referensi, perpustakaan keliling, dan stok, buku stok. Jadi buku yang memang kira-kira nggak diterbitkan lagi disimpan 1. Kemudian ada sumbernya, pembelian, sumbangan atau hadiah ya. Yang terakhir keterangan kalau nanti memang ini Ibu buat manual, kalau bukunya hilang bisa Ibu keterangan situ rusak. Pada kolom tanggal, pada kolom nomor urut kita isi nomor urut biasa Bu ya, 1, 2, 3 sampai seterusnya. Untuk nanti merekap jumlah judul. Misalnya judulnya sampai 1000, berarti judul koleksi kita ada 1000 judul, bukan 1000 eksemplar. Beda Bu ya. Satu judul bisa 20 eksemplar, bisa 100 eksemplar. Setelah kolom tanggal tadi judul, kemudian pengarang. Pengarang bisa dilihat di halaman judul buku. Lalu penerbit, nah biasanya ada KDT Bu, katalog dalam terbitan di buku. Ibu juga bisa lihat di situ. Ini halaman judul buku. Halaman pertamanya ada judul, ada pengarang, ada tempat terbit, ada penerbit. Atau di belakang sini ada KDT, katalog dalam terbitan. Jadi bukunya setiap diterbitkan ada KDT-nya di Perpustakaan Nasional atau Perpustakaan Provinsi. Bisa Ibu ambil di sini juga. Ya. Tahun terbit sudah jelas. Nah, macam koleksi saya bilang tadi ada sirkulasi, adalah buku yang kita pinjamkan ke murid. Kalau di sekolah ada lagi buku paket. Buku paket yang dipinjamkan per 6 bulan atau per tahun. Kebijakan masing-masing sekolah ya. Nah, kalau sumber ada jelas, sudah jelas ya, apa sumbernya APBD, anggaran daerah atau BOS. Nah, Ibu tulis saja. Saya rasa ini jadi ini kan nomor, misalnya kita mulai dari nomor 001. Nanti di buku berarti kita isi di nomor inventaris ini
Nomor 001. Nah, misalnya buku ini ada 10, berarti nomornya 001 sampai 0010. Kalau nanti ada judul kedua lagi 012, misalnya 3 digit loh, 012 sampai berapa yang keduanya? 5. 015. Nomor inventarisnya. Tapi sebagai nomor judul dia baru nomor 2. Paham Bu? Nomor panggil ini berfungsi sebagai notasi klasifikasi pertama. Waktu kita selfing buku di rak buku, berarti nomor 00 di rak yang sama, nomor 100 filsafat di rak yang sama, 200 agama di rak yang lain, 300 begitu juga, 400 sampai 900 sejarah. Jadi 00 ilmu pengetahuan umum, 100 filsafat, di situ nanti ada psikologi sampai apa tuh, mimpi, macam-macam Bu. Jadi tergantung topik isi bukunya nanti. Agama Islam kemarin di halaman belakang saya suruh letakkan. Di halaman belakang. Ya kan agama Islam tuh kita ambil yang punya IAIN yang terbitkan. Khusus agama Islam di 297. 297.1 sampai titik 9 ya. Kalau 9 itu biasanya sejarah Nabi di titik 9. Jadi pengalaman juga Ibu walaupun nggak bertugas perpustakaan, kalau ke perpustakaan mau cari sejarah Islam tentang Nabi Muhammad di 297.9. Kalau tentang ibadah 97.3. Dia makin rinci, makin ini dia, makin khusus. Pertama agama Islam dulu secara umum, baru nanti dibahas makin rinci sampai 1 sampai titik 9. Jadi nomor klasifikasi kita tempelkan di punggung buku, digabung dengan 3 huruf nama pengarang. 1 huruf pertama dari judul. Misalnya Ibu udah dapat nomornya. Cara mencari nomornya gini Bu. Cara menentukan subjek bukunya, topiknya, kita baca dulu di, kadang-kadang judulnya ambigu, kadang-kadang mungkin bukunya padahal psikologi, tapi mungkin sebenarnya fiksi, ya kan, seperti itu. Jadi kita baca di halaman pertama judulnya, kemudian ada kata pengantar, kemudian di kata komputer. Pertama server, yang kedua visitor. Jadi tiap murid masuk itu ngisi data. SMA 1 Bayu udah dipasang kan? Ada sini SMA 1 Bayu. Nggak ada ya? SMA Negeri 1 Samtalira Bayu ada 3 orang daftar. Ada. Gimana apa Bu kelanjutannya? Slimnya waktu itu sama kakak itu yang meninggal. Bu Betty. Kan udah diinstal Bu. Sebenarnya tinggal entry aja tiap hari di entry 10 buku gitu. Lama-lama kan selesai Bu. Kalau ditengok-tengokin aja nggak pernah selesai Bu. Ada di entry Bu? Ada. Jadi kan udah tinggal enak Bu. Tinggal masukin aja. Masukin judul buku. Sampai nanti kan ada data bibliografisnya tuh nanti waktu pelajaran katalog. Judulnya, pengarangnya, penerbitnya. Dia kan tinggal enter aja Bu. Nggak susah itu walaupun aplikasi. Ibu buka Android kan bisa. Tinggal enter aja, kita isi judulnya apa, pengarangnya, sampai nomor klasifikasinya. Nanti setelah bukunya terentry semua, baru Ibu masukkan data anggota, ada menu dia, anggota. Baru setelah selesai anggota, baru nanti bisa pinjamkan buku lewat sistem di sirkulasinya.
Kalau mau lihat di kantor nanti boleh, silakan belajar kapan aja Bu. Dari Senin sampai Jumat, silakan untuk belajar sistem otomasi. Kita lebih enak praktek di alatnya langsung. Ada lagi yang nanya? Ya kita, ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya baru hari ini terbuka mata bagaimana sebenarnya cara pengelolaan pustaka. Yang pertama mungkin dari hasil penjelasan Ibu tadi, mulai dari cara mengetahui, kemudian cara membuat nomor panggil, mungkin sama seluruh Indonesia, ya, karena berdasarkan ada pendoaan ini. Kemudian di sini ketika kita di sekolah atau di pustaka kita, mungkin untuk memudahkan kita membilahkan ataupun untuk menandakan bahwa di sini kita nggak mesti ke situ harus dekat kita untuk menandakan bodohnya yang sudah kita hafal. Mungkin dari jarak jauh kita udah paham bahwa ini bisa nggak Bu kita untuk membuat desain sendiri, apakah dengan warna atau dengan hal yang lain, apa kira-kira bertentangan nggak dengan yang sudah diatur ini? Oke, terima kasih. Bisa aja Bu, itu misalnya 00 Ibu kasih warna kuning, terus 100 Ibu kasih warna hijau, jadi pelangi-pelangi Bu nomor panggilnya itu. Bisa kan? Seperti itu. Oh, per judul. Tadi Ibu nentuin warna mau berapa warna? Kalau per golongan mungkin bisa. Misalnya, saya mau buku paket saya itu di perpustakaan, kami ada terbagi kan biasanya di perpustakaan kategorinya dibagi dulu Bu. Di samping kita klasifikasinya dibagi dulu. Bukunya ini referensi atau disirkulasikan. Referensi ini buku yang tidak dibaca keseluruhannya, jadi nggak kita pinjamkan kamus misalnya. Nanti mau kita kasih kode warna apa itu yang kabelnya. Kemudian buku yang dipinjamkan mau kasih warna apa? Kebetulan di kantor warnanya putih yang disirkulasikan, yang hijau yang dibawa mobil pusling, yang kuning yang puspak tadi yang disimpan memang nggak dipinjamkan. Hah? Boleh? Oh iya, itu memang seperti ini Bu, ini diputuskan. Misalnya sejarah ilmu ekonomi kan, situasi ekonomi di Indonesia, ini Bu pakai aja, misalnya keputusan ini nggak pakai aja. Terima kasih ya kepada ibu semuanya yang mau kembali ya dari isomannya. Terus guna kita pada sesi ini yaitu melanjutkan materi yang tadi yang dari klasifikasi ke katalogisasi ya Bu ya. Ini saya yakin hampir sebagian dari ibu bapak ini sudah pernah ya bukan? Sudah pernah mengenal dengan materi ini. Jadi sebelum saya lanjut ke materi ini, saya ingin tahu dari bapak-bapak ibu-ibu ini ada sudah paham mengenai pelajaran tadi pagi tentang klasifikasi. Sedikit ya, alhamdulillah nggak apa-apa walaupun dikasih banyak-banyak nggak mungkin juga ya. Kita kan manusia kan, otaknya kan nggak apa, kita udah berumur ya Bu ya, kami juga maklum, kita sama-sama belajar di sini. Tapi walaupun enggak 100%, 50% minimalnya paham ya. Jadi kalau saat datang pengawas ke sekolah menanyakan, berarti itu paham ya.
bisa menjawab. Oh, ini namanya ini, namanya ini. Ya, Bapak. Ini kelanjutan dari klasifikasi cara membuat katalogisasi. Ya, ada yang berkenan dengan saya? Oke lah, nama saya Maulida Rika. Saya pustakawan muda di perpustakaan. Jadi saya ini fungsionalnya sama seperti itu ya. Fungsional. Kami cuma 2 pustakawan yang ada di Aceh Utara, Perpustakaan Aceh Utara. Saya, satu lagi teman saya tidak hadir hari ini. Ini kita mengenai katalogisasi ya. Seperti setiap pengetahuan itu pasti ada sejarahnya, Bu ya. Kenapa sejarahnya katalogisasi ini muncul? Dalam sejarah kepustakawanan, katalogisasi merupakan keterampilan yang berabad-abad. Ketika pertama kali dibuat, katalog ini berfungsi sebagai inventaris. Jadi sebagai dia supaya kita memudahkan mencari sesuatu yang kita inginkan. Itu ya. Berarti katalog ini sudah ada berabad-abad yang lalu. Ketika pertama kali dibuat, katalog berfungsi sebagai inventaris. Kemudian fungsi ini diperluas sebagai sarana untuk mengetahui lokasi buku. Ya, katalog ini dibuat sebagai sarana untuk mengetahui lokasi letak buku di sekolah itu. Pada awal mulanya, peraturan pengkatalogan hanya ada di Inggris dan di Amerika. Itu Inggris dan Amerika berbeda ya. Ini pertama kali adanya sistem katalog sistem katalog. Termasuk Belanda. Ketika Indonesia pernah dijajah Belanda, maka pada saat permulaan pengembangan perpustakaan Indonesia sekitar abad 19 lebih banyak digunakan peraturan pengkatalogan buatan Belanda. Jadi pengkatalogan sekarang ini adaptasinya dari Belanda karena kita dijajah sama Belanda. Sekiranya kita dijajah sama Inggris, jadi sistem pengkatalogan kita sistem Inggris. Peraturan pengkatalogan ini mula-mula disusun pustakawan perorangan seperti Antonio Panizzi dan British Museum menyusun Rule for Completing of the Catalog itu tahun 1903. Ya, ini mengenai sejarah asal mulanya katalog. Jadi pengertian katalog dan katalogisasi beda ya. Katalog dan katalogisasi. Katalogisasi itu perbuatannya ya, proses. Sedangkan katalog bendanya. Jadi saya pahami ya, pengkatalogisasi itu proses pembuatannya, sedangkan katalog produknya. Ibu, bapak-bapak sering kan nggak asing kan dengan kata katalog? Nggak asing ya. Seperti kalau kita katalog kita apa? Katalog kopi Martin. Lazada itu katalog kita biasa di bapak yang belanja ya. Jadi katalog itu kayaknya bukan lagi istilah yang gimana? Yang asing. Udah familiar sama ibu bapak-bapak. Katalog atau katalogus dalam pengertian umum adalah daftar nama-nama, tempat dan barang-barang. Katalog dalam pengertian khusus yakni yang dikenal dalam dunia perpustakaan adalah daftar bahan pustaka atau koleksi yang dimiliki oleh satu atau beberapa perpustakaan yang disusun menurut sistem tertentu. Bahan pustaka
Misalnya di perpustakaan sekolah itu ada peta, tahu ya peta ya? Peta namanya, peta dunia. Itu juga termasuk koleksi perpustakaan. Global juga termasuk koleksi perpustakaan. Jadi kita dalam membuat katalog kan hanya berupa buku saja, Bu. Itu benda-benda yang ada di perpustakaan itu kita harus kita katalogkan. Kembali ada pertanyaan? Oke, udah. Ini namanya katalog judul. Kenapa ada katalog judul? Karena yang di atasnya pertama judul yang kita naikkan. Ya, ini manajemen suatu pengantar itu judul. 8658 SUG dan F itu nomor klasifikasi. Dan bentuk kita buat sub itu kan dari Sugiatna, ya Sugiatna. Judul manajemen suatu pengantar, garis miring garing Sugiatna. Sugiatna itu karena dia si pengarang. Ya, itu ada kurang ya. Baju buku ada cetakan ya. Ecek, pusat penerbitan itu penerbit ininya Jakarta Pusat. Ini ada yang kurang kan tadi ya. Nanti kita ganti. Itu tempatnya penerbitnya penerbit Unisba tahun terbit. Nah ya, itu kan ada angka rumahnya Ibu. X1 tuh. Itu di halaman buku biasanya kan ada nomor angka rumahnya. Ya, angka rumahnya itu juga kita cantumkan. Pakai tanda koma untuk membatasnya. 3, 2, 3, 4 itu jumlah halaman. Sedangkan ilus kalau bukunya ada gambar. Ya, kalau bukunya ada gambar berwarna itu kita gunakan ilus. Seandainya bukunya tidak ada gambar, tidak perlu, langsung ke tinggi buku. Bisa dapat di bagian bawah nih. Nah, buku gambar kayak gini ya. Ini ya. Ini kita gunakan ilus ya. Nah, seperti ini. Ini ada gambarnya. Enggak ada buku yang tidak bergambar. Ya. Kalau tidak ada ilus. Kalau ada ilus, tetap ilus. Ilus. Nah, kalau tidak ada ilus, langsung ke tinggi buku. Ya. Kemudian ini ada nomor ISBN. Kalau bukunya ada, kebetulan bukunya tidak ada ISBN. Ya, nanti kita sama-sama nonton ya videonya ya, cara membuat katalog. Ini ada videonya. Karena saya biasanya di akhir materi saya kasih tulis. Terus hadiahnya buku saya kasih. Ya. Nah, tapi ada syaratnya. Buat katalog. Siapa yang betul? Nah. Bisa ya? Adil kan? Bangunan itu tinggi buku. Tinggi buku lihat lebar buku, tinggi bukunya berapa? Biasanya tinggi buku itu 21, 25 standar ya. Saya tahu ukurannya dulu Bu ya. Ya. Panjang. Nah. Ya. Lebarnya 2,5. Tingginya nih. Contoh tapi kan saya bagikan ya. Contohnya Contohnya ya, kalau ada foto saya bisa jadikan. Inilah katalognya biasa kita gunakan ya. Ya kan Bu, karena ini udah lengkap nih. Nggak apa-apa, nggak usah saya bagikan. Nanti kita apa-apa kita buat. Ada
Bandi itu juga judul. Sering kan buku? Kemudian ada anak-anaknya lagi, itu juga kita buat di katalog. Judul paralel ya anak judulnya panjang, ya kan banyak. Kalau dia buku tebal-tebal dia ada judulnya, nanti ada lagi anaknya, ada lagi anaknya. Ya. Terus ada edisi juga, ada impresum. Tadi kan ada ini dilakukan impresum. Ini lagi ya halaman impresum ya. Ini dia ya halaman impresum ini Bu. Ini ya. Ini juga ya. Ini dia. Ini yang kalau di katalog, impresum itu terdiri dari kota terbit, penerbit, dan tahun terbit. Ini sambungannya. Ini ada koleksi, terdiri dari jumlah yang tadi ya, yang nomor angka Romawi tadi. Ukuran bahan pustaka. Kalau ada tadi kita buat sendiri, terus ada edisi catatan. Ini ya, nanti kita nonton video sama-sama Bu ya dalam membuat katalog. membuat katalognya dan berjudul Bu ya, bukan berexemplar ya. Jadi satu judul satu, walaupun dia jumlahnya banyak, tapi sini tetap satu. Saya dipahami Bu ya? Iya. Bukan setiap buku, setiap judul. Kalau setiap buku bisa saya bayangkan kemana lebar katalognya. Ya, sekolah ini kamu muat, pustaka aja kamu muat. Ada yang bertanya mengenai ini? Apa terlalu cepat? Kita pelan-pelan nih.
Susanto. Siapa kita ambil untuk 3 hurufnya? Dwi. Betul. Nomor ini nomor klasifikasinya 641.2. Ya betul ini. Terus judul pengarangnya Dwi B. Susanto. Jadi untuk membuat 3 huruf itu betul? Salah kali enggak? Betul, kalau ada pandai. Dwi. Jadi di sininya apa saya taruh? Ya? J. Boleh, sepakat. J kecil ya. Nah, tadi berapa ketukan tadi sini Bu? Di video tadi? 10. 10 betul. Jadi ini pengarangnya Dwi Susanto ya. Sebenarnya ini ada di sini dulu ya, judulnya dulu kita buat ya. Jus. Bisa apa tuh namanya? Jus. Ya, tumpah penyakit. Sehat dan ini kita buat ini bawa lagi ya. Ya bawa lagi ya. 6, 4, 1, 2, 3. Ini tadi 10 ketukan Bu ya. Iya. Gitu ya. Tapi ini kayaknya dengan 10 nih. Ini kayaknya 5 kayaknya ya. Ini ya. Ini pengarangnya. Ini. Dia akan masuk ya. 3 ya. Kita seragam aja Bu ya. Kita seragam aja kita buat 3 ya. Jadi ini judul Bu ya. Terus Bu Moli, pengarang bukannya bukan sus. ya. Bukan sus kita ambil. Apa sih? Awal dari nama pengarang. Dwi kan? Iya, enggak nama yang terakhirnya dia ambil. Enggak. Kenapa tidak dibalik lagi Bu? Itu yang Bu Ros bilang betul. Dulu dibalik ya. Dibalik enggak. Kita seragamkan tidak usah dibalik nama. Misalnya namanya Ros, Wati, Mila misalnya. Kalau usah dibalik lagi. Dulu kan Mila, tidak perlu. Ya. Bisa dipahami Bu ya? Kita sepakat nama pengarang tidak kita balik lagi. Kecuali nama luar negeri. Kenapa mereka kita balik? Karena nama ujungnya itu nama keluarga biasanya. Misalnya Rosmila Smith. Smith Rosmila. Karena Smith itu nama keluarga. Kalau kita orang Indonesia yang punya marga cuma kan Batak ya. Ya itu pakai marga karena dia itu menentukan keluarganya dulu. Berarti kalau orang Padang kita balik. Ya, yang ada marga balik seharusnya. Tapi karena kita sepakat ya, kesepakatan kita. Ini tadi nama pengarang, ini pengarangnya ini katalog judul Bu ya. Ini katalog judul. Masalah Dwi Susanto itu terminal maupun itu kan saya mau tanya gini, apakah harus sejajar dengan itu Pak
di bawah Ini. 6, 4, 12. Ya, mak Kemudian jajan, di- ya. Ataukah boleh kita klik ke bawah kalau penjelasannya? Yang mana? Nah, maksudnya di bawah J itu langsung kita ketik duit sesantal, langsung judul bukunya ada dan seterusnya. Dia kan ada ketentuannya juga, ada ketentuannya juga ya. Penjelasan dari Ibu. Betul. Ketentuan tadi yang kita nonton video tadi kan, itu ketentuannya. Ada ketukannya ini kan ya. Ketukan berapa, nanti ini masuknya berapa, nanti kita luruskan lagi ini. Dia harus beda dengan J itu. Iya, sejajar. Beda dengan J itu. Tidaklah, ya kan ini tadi judul. Terus nomor klasifikasi judul pengarang kita sesuaikan sama ini. Biar mudah. Ya, itu yang namanya. Ya, jadi kita seragamkan terus ini jadinya. Ya bisa pahami Bu ya. Ini pengarang, kemudian judul, ini kan judulnya kita buat ini. Ini judul tuh ya, lengkap ya. Kita lengkap. Ya biar gampang ya. Mari ya. Nah ya, kelihatan ini ya. Jangan kemari. Di bawah D kita buat. Ya kan? Ya. Dah. Bisa. Terus ada tanda garing. Kemudian ya. Batas. Ya. Dewi. Lu. Silo Bu, salah Bu. Ya. Ya, apa Bu? Santo. Di bukunya kalau ada cetakan coba ibu perhatikan buku masing-masing. Ya kan ada cetakannya. Dapat cetakan sini Bu ya. Jadi untuk batasnya kita pakai ini, pakai tanda strip 2 ini. Ya. Nah, ini cetakan. Cetakan berapa dia? Kalau 2 tambah 2, kalau 1 tambah 1. Tuh ya. Kalau tidak ada cetakan, buat tadi buat. Langsung aja. Kemudian ini Bu, ini tempat terbitnya Bu ya. Misalnya Jogja, Jakarta. PT2 Bu ya. PT2. Apa nama penerbitnya ini? Ini tahun terbitnya. Ini Bu ya, daerah impresi tadi Bu ya. Jadi kalau udah habis dari tahun ini, tak perlu sambung. Kita selang aja dikit barang ini, barang apa 2 selang ya. Ini nggak sampai juga langsung ke bawah. Tapi jangan sambung kembali Bu. Di apa namanya, di baris berikutnya ya. Ya di baris berikutnya. Nanti boleh tanya Bu ya. Halaman terakhir. Maksudnya ada 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ya, sampai halaman terakhirnya. Halaman terakhirnya ya. Halaman terakhirnya ya. Kalau bukunya ada ISBN, kita buat Bu ya, ISBN. Ya, nomor sekian sekian.
Bu? Jus? Tadi kan udah lihat nih, masuk ke klasifikasi untuk mana dia? Minuman ya? Berarti subjeknya minuman. Kan subjeknya minuman. Paket, nomor, gitu ya. Romawi. Ini minuman. Terus satu biasa nih ya, judul. Memang udah baku itu. Ya, ini udah baku, nggak bisa ganggu. Ya. SPN. Kan apa ini? Ambil lagi ada bertanya? Tanya aja Bu. Ada semua. Iya, Puro. Kalau semua ditulis di katalog, ya kan? Iya. Itu apalagi dibuat di luarnya ini. Oh iya. Ya kan? Dia semua pekerjaan memang butuh tenaga Bu ya. Iya. Tapi kalau kita kepingin maju, wajib kita buat untuk memudahkan. Ya. Tapi yang terpenting di perpustakaan sekolah itu tadi apa, inventaris, mengkelas, di katalog. Segala macam. Ya. Ya. Apa? Grafik pengunjung itu untuk ini, untuk laporannya. Ya. Untuk ini, untuk memudahkan pencarian bahan pustaka, ini perlu pakai. Coba, angka Romawi. Kenapa angka Romawi? Di buku kan ada kalanya buku yang mempunyai angka Romawi. Kalau tidak ada, tidak usah dipakai. Iya, halaman Romawi terakhir. Ada kan buku kan? Kalau ada halaman Romawinya, kita buat. Ada juga yang nggak ada. Ada. Ada yang nggak, terus ilus ya. Ilus ini kalau bukunya ada, kita buat. Tapi kalau tidak ada, nggak usah dibuat. Ya? Ya Bu. Ilus itu bukunya yang ada gambar. Tadi Ibu bilang tinggi buku ilus. Alah. Ilus gambar, tinggi buku tetap tinggi buku. Ilus gambar. Ya. 24 tinggi buku. Tinggi buku. Oh beda-beda. Gambar di dalam apa gambar di HP? Dalam buku. Gambar dalam buku. Inilah fungsi katalog, dia wakil buku. Jadi orang lihat katalog, inilah di buku tersebut jumlah halamannya segini, ISBN-nya segini, ada ilusnya, ada tingginya berapa. Bisa dipahami Bu ya, Bapak? ISBN. Ayo siapa tahu penyakit ISBN? Ini sudah terdaftar kan? Tadi ada yang lengkap di ya, ISBN ya. Izin apa itu? Bukan izin. Ayo siapa ISBN? Hak cipta itu hak paten. Iya, internasional. Pintar Ibu. Apa Bu? Internasional. Internasional standar book number. Ini buku Kalbeseri SSN ya.
Ya, Ada dua ya, dua-duanya ditulis. satu aja Bu, satu aja yang terakhir. Dia kalau ISBN banyak nanti itu dibuat edisi lengkap, kirim pertama. Ya, ada aja yang pertama, satu aja itu ambil. Ya, dari buku. Ya, tapi jangan salah Bu, yang di KTT itu biasanya nomornya ini beda. KTT itu ya, itu katalog dari penerbit biasanya. Kita sebagai pustakawan ataupun pengelola perpustakaan, kita balain, makanya kita dapat dua. Nah, jadi jangan fokus sama di KDT di buku. Romawi ini Romawi ini ada di buku biasanya. Ada buku yang ada Romawinya, ada juga buku yang tidak ada angka Romawi. Ya, angka ISBN ini bisa lihatnya di belakang buku juga bisa, di halaman Efeso juga bisa. Di halaman ini ya, sesudah judul. Nah kan judul. Halaman berikutnya kan kita buka kan ada, coba lagi buka buku masing-masing. Pasti ada ISBN-nya. Kalau nggak ada di belakang, kalau nggak ada sama sekali, nggak usah tulis. Ada sebagian buku yang belum ada ISBN-nya. Satu ini menunjukkan bahwa satu itu judul dia, memang begini. Nah, ini minuman ini subjeknya. Kalau bukunya tentang kepemimpinan, subjeknya gini apa? Apakah kepemimpinan, kepemimpinan? Kalau satu judul dan 10 buku, taruh di situ. Bisa, cukup satu. Masa buat 10. Nggak usah. Nah, katalog pengarang, betul. Makasih Bu ya. Kalau katalog ini kan katalog judul. Kalau katalog pengarang sama makanya kalau katalog pengarang tetap kita buat 12,5. Ini pengarang ya. Kalau katalog pengarangnya yang naik. Nah, Dewi Budi Susanto. Ini lengkap ya. Ini langsung judul ini Bu ya. Langsung judul yang tandakan. Ya. Di mana ditulis, Bu? Sudah dulu ya. Ya, ini yang pengarang. Ini yang judul. Ya, kalau katalog ini langsung judul gini Bu. Judul. Ini nampak 1 T2 ya, Bu? Ya. Sejajar 6
sama Bu ya. Cetakannya sama semuanya Bu ya. Tadi juga penulisan judul sejajar dengan itu, dengan pengarangnya yang katalog pengarang. dia ketemu ini Bu ya. Enggak, maksudnya barisnya itu sejajar. Jajar. Ini kan udah nampak kan agak kayak Bu ya. Enggak, Dewi dengan jus dasar itu harus sejajar dia memang. Ini Ya, di bawah ini Bu, di bawah nomor ini. di Di bawah. bawah nomor ini terus agak masuk dikit Bu ya. Judulnya bukunya ini. Kalau betul, punya Ibu. Siapa mau ke depan? Putri. Putri, saya kasih ini. Yang bisa buat katalog ke depan, yang betul. Salah nggak dapat. Ini jurinya Putri juga. Ya Pak ya? Buku apa? Buku apa? Ayo, betul. Siapa? Udah, Rio tadi. Yang lain, udah. Udah dan kering. Yang lain, wajah baru lah, jangan wajah-wajah lama. Ayo dari bapak satu, ibu satu. Bukunya 2. Ya, udah, coba. Jadi belakang dulu, udah kering. Jangan. Ini wajah lama. Udah, wajah baru, ayo. Wajah lama dan sakit udah ini. Pavilion. Ya, buat kombini. Buat kombinasi, Ibu. Jangan ini, wajah-wajah baru lah, Bu. Hah? Ya. Bu Sri. Ya, itu dia posisinya. Tapi ini salah. Itu sedikit kan? Molly. Molly. Kalau Yang ada paling terakhir. pustaka 200 yang belum dibuat katalog, bawa kemari. Biarkan yang buat. Iya. Jadi sedikit ya. Oh, udah ya. Benar. Iya. Tahun terbit. Rajin. Ya kan sedikit ini. Ini jurinya lagi di belakang nih. Ibu Sri, Bukan? gimana? Enggak, maksudnya buku ini lengkap enggak? Satu ada juri lain kan? Ini ya. Sama Mas. Coba lu perhatikan. Ini teman ibu udah membuat untuk mendapat buku ini ya. Kira-kira betul apa enggak ini? Masih kurang ya? Salah tidak. Cuma belum sempurna ya. Tapi terima kasih usahanya Bu ya. Udah ada berani ya. Ini tadi ibu kejebak ya dari sini ya. Nggak tahu salah ya waktu ibunya. Yang dari sini. Ini kan dari perpustakaan nasional. Jadi salah saya ganti.
ini kan Put Kemening ini ada namanya garis miring menyatakan daerah pertanggungjawaban. Nah, nanti di sini ditulis lagi Rosmauli ini. Tulis Itu. Katalog pengarang. Ini betul. Ini. Tuliskan lagi pernyataan kepengarangan setelah garis miring. Berarti tadi pengarangnya Rosmauli Yurma. Nah, setelah itu pakai tanda titik garis-garis baru kita buat daerah impresum. Pertama impresum itu impresum berarti tempat terbit, penerbit, baru tahun terbit. Nah, setelah selesai impresum baru pernyataan fisik buku, cetakan. Salah saya, cetakan dulu, baru impresum. Tulis saja lagi. Pembimbing Bu.
itu tadi juga ada pertanyaan di situ, nggak ditempel di buku. Katalog itu diletakkan, kalau katalog kartu di laci katalog. Kayaknya ke beberapa SMA ada lah laci katalog yang kecil-kecil. Nah, jangan ditempel di buku. Yang di dalam buku, kalau kita peminjamannya masih manual, kantong buku, kartu buku, tanggal slip pengembalian, menandakan tanggal kembali bukunya tanggal berapa. Itu saja, bukan ditempel di buku. Satu lagi, satu judul, katalognya berdasarkan sesuai dengan pengarangnya. Misalnya pengarangnya tiga katalog pengarangnya, tapi bukan misalnya ada bukunya satu judul 300 eksemplar, 300 biji katalognya, nggak seperti itu. Tadi ada pertanyaan bagaimana cara penyusunannya di lemari katalog ya. Cara nyusunnya dia kan A sampai Z. Itu kalau katalog judul, jadi kalau hurufnya F semuanya. Ya, kalau katalog subjeknya pengarangnya jadi ya lemari katalog, ada lemari katalog untuk pengarang, ada lemari katalog untuk judul. Tapi di sekolah katalog pengarang aja, judul atau pengarang, Bu? Kalau misalnya ibu cuma punya satu laci katalog, maksudnya satu rak gitu, bisa per huruf aja. Berarti atau gini, per nomor klasifikasi bisa juga. 00 di mana lacinya. Nanti baru tinggal diajak judulnya, diajak tajuk inti utamanya, pengarangnya. Itu biasanya yang per nomor klasifikasi itu katalog induknya, Bu. Katalog yang nih ada tajuk subjeknya. Berarti ini misalnya golongan 600, dia di golongan 600. Ini sesuai dengan nanti sistem di rak. Ini kan nomornya 641. Berarti dia diletakkan berderet dengan golongan 641. Kalau misalnya golongan 641.3 ini banyak, baru diabjad nama 3 huruf nama pengarang. Seperti itu. Gimana? Sebenarnya pustaka apa? Karena dia mengkhususkan ke agama. Ya sama aja, Bu. Kebetulan nomornya mungkin 297.1 atau sampai sekian-sekian. Berarti kan Ibu yang ada di koleksinya khusus agama saja. Berarti Ibu bisa berdasarkan pakai huruf tadi A, B, C sampai Z. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saiful Bahari. Saya Kepala Bidang Perpustakaan di Dinas Usaha Aceh Utara. Dengan kegiatan ini kami berharap bagi para pengelola pustaka sekolah bisa kembali melakukan sesuatu untuk pembenahan di perpustakaan sekolahnya masing-masing. Kita berharap dengan ini ada Bintek bisa lebih membuat pustaka bergerak demi upaya mencerdaskan salah satu tugas pokok guru yaitu untuk siswanya. Harapan ke depan dari acara seperti ini kami harapkan dapat memberikan motivasi kepada petugas perpustakaan dan pustakawan di sekolah agar dapat lebih meningkatkan jiwa mereka untuk meningkatkan kemajuan perpustakaan yang ada di sekolah. Itu harapan dari kami sebagai pemateri yang memberikan Bintek pengelola perpustakaan sekolah. Harapan saya sebagai pemateri, semoga ilmu yang disampaikan pada saat tadi bisa bermanfaat dan diterapkan pada perpustakaan masing-masing di sekolah masing-masing. Semoga ke depan perpustakaan sekolah di seluruh Kabupaten Aceh Utara bisa berkembang lebih baik lagi dengan sesuai standar yang ditetapkan. Terima kasih. Meningkatkan literasi, khususnya gerakan literasi sekolah.
Jadi ini menjadi sebagai momentum awal untuk menggerakkan literasi yang ada di sekolah. Jadi harapannya semoga kegiatan-kegiatan yang seperti ini terus berlanjut dalam setiap tahun sehingga pihak-pihak sekolah bisa mengimplementasikan di sekolahnya masing-masing, mengingat gerakan literasi sekolah ini bisa dipisahkan dengan perpustakaan. Artinya semakin banyak guru yang dibimbing, semakin banyak kegiatan-kegiatan yang seperti ini, maka kemampuan guru, khususnya pengelola pustaka di sekolah, dapat mengerti bagaimana cara tata kelola perpustakaan di sekolah untuk menuju literasi sekolah yang sesuai dengan anjuran undang-undang pemerintah. Oke, alhamdulillah dengan adanya acara ini kami mendapat ilmu yang luar biasa untuk mengelola pustaka di sekolah kami masing-masing, sehingga mungkin bisa menjadi pelajaran yang terbaik untuk kami semua. Sekian. Mungkin pendapatnya tentang acara ini ke depannya gimana? Harapan kami ke depan, moga-moga dengan adanya pustaka ini kita sesama guru, pengelola pustaka saling kompak, sharing, kemudian bisa mendapatkan